Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Farhan Bagus Dewanto. Saya mahasiswa dari Fakultas Agama Islam Prodi Manajemen Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis riwayah dan diroyah beserta perkembangan hadisnya. Tapi sebelum itu, saya akan memberitahu definisi tentang hadis. Hadis secara bahasa artinya hadasa yahdusu hudusan wahadasatan, yang artinya baru, lunak, lembut, dan berita dan juga perkataan. Secara istilah, hadis adalah suatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, penetapan, dan juga sifat beliau, baik sifat moral, fisik maupun perilaku beliau. Hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati terhadap apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan juga sifat-sifat beliau. Objek kajian hadis riwayah adalah Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang mempelajari tentang hadis riwayah, segala perkataan, segala perbuatan, segala periwayatan, dan batasan-batasannya. Hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk menentukan sanad dan matan, serta menentukan keaslian hadis. Objek-objek pembahasan hadis diroyah adalah penelitian sanad dan matan dan juga kualitas hadis. Ilmu yang mempelajari hadis diroyah adalah hakikat-hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, hukum-hukumnya, dan juga macam-macamnya. Perbedaan perkembangan hadis riwayah dan diroyah. Hadis riwayah pada masa Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh ditulis karena takut tercampur pada Al-Quran, dan pada masa itu para sahabat itu tidak tahu tulis menulis. Namun pada suatu saat hadis itu boleh ditulis pada peristiwa Fathu Mekah. Nah, untuk hadis diroyah pada masa Nabi Muhammad SAW itu sudah ada ilmunya pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Pada masa para sahabat, hadis riwayat itu melakukan pembatasan dikarenakan konflik antara kaum Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, karena konflik itulah banyak hadis-hadis palsu di situ. Pada masa para sahabat, hadis diroyah itu sudah timbul secara lisan dan periwayatannya harus disertai dengan saksi yang bersumpah dan sanad. Pada masa tabi'in, hadis riwayah dikenal dengan masa kodifikasi. Pada masa itu, kodifikasi itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan juga dikerjakan oleh Muhammad Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Masa tabi'in, hadis diroyah itu timbul secara tertulis dan belum terpisah dari hukum lainnya. Nah, penulisannya itu masih bergantung pada ilmu fikih. Masa tabi'in, hadis riwayah itu disebut juga dengan masa kemasan karena
Di situ para ulama sudah bisa memisahkan antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Pada masa tabi'in, hadis diroyah itu sudah terpisah dari ilmu-ilmu lainnya tapi belum menyatu, dan muncullah beberapa hadis seperti at-tabaqah at-tabi'in dari Imam Muslim dan Thariq al-Kabir Thariq al-Kabir dari Imam Bukhari. Masa setelah tabi'in. Nah, pada masa setelah tabi'in, hadis riwayah itu disebut dengan masa penerbitan. Pada masa itu muncullah hadis seperti mujam, ihtisar, syarah, mustadrak. Masa setelah tabi'in, hadis diroyah itu telah berdiri sendiri ilmu hadisnya, dan hadis yang pertama dikeluarkan karya Rama Hurmurzi, yaitu Al-Muhaddis Al-Fasli Baina Ar-Rawi Al-Wa'i. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.